Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini saya mau berburu smartphone lagi dan kali ini episode kedua ya. Nah, kali ini nih banyak ada iPhone di sini ya. Cuma saya nggak punya budget buat beli iPhone, jadi saya maunya beli yang murah aja. Dan saya punya budget cuma 900 ribuan. Nah, apa HP-nya? Kalian pasti penasaran banget. Di sini juga ada iPhone yang seperti ini, iPhone 11 Pro Max. Ini harganya 15 juta. Ini seharga motor saya bawa ini. Mahal banget ini harganya. Nah, kalau yang paling murah sih ya katanya ada iPhone 5 SE yang 2 juta. Ya itu aja yang paling murah ya. Saya tanya ada iPhone yang 500 ribu, ternyata nggak ada di sini ya. Jadi kalau kalian pengen cari iPhone yang murah ya jangan di sini. Nah, ini di HP-nya ya. Ini Zenfone 4 Selfie, kondisinya mulus. Saya dapatkan dengan harga 950 ribu. Nah, mengapa sih saya beli ini? Saya sudah cari di toko online itu harganya pada mahal-mahal ya, yang ke 1 jutaan ke atas. Nah, kata mbaknya ada yang versi baru harganya 1,2 ya. Nah, kalau kalian pengen beli langsung aja, nanti saya linknya taruh di bawah ya. Ini kelengkapannya kok Samsung ya. Saya tanya ke mbaknya karena chargernya habis. Ya udahlah. Saya pakai charger yang original yang di rumah karena di rumah sudah ada charger banyak sih. Nah, ini di HP-nya masih mulus ketimbang Oppo F5 kemarin sih. Bagusan ini ya. Nah, masih mulus banget. Ya walaupun ini ada lecet tapi lecet pemakaian aja sih. Habis pemakaian showcase-nya aja sih. Nih, cakep kan? Nih, nah, gimana? Keren. Hai. 950 ribu, ini RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB. Nama tokonya Sam Gadget ya. Oke, skip dulu, kita balik ke rumah dan kita testing game sama Antutu Besma. Yo. Oke, akhirnya sampai rumah lagi dan ini adalah gadget pemburuan yang kedua ya, berburu gadget episode kedua. Kalau yang pertama udah kemarin itu dapat Oppo F5 dengan harga 650 ribu. Nah, kalau ini agak mahalan dikit ya. Ini nama tokonya Sam Gadget. Nah, ini kalau kalian pengen Instagramnya, WA-nya, dan ini Facebooknya. Ya kalau kalian pengen beli, sana banyak aja ada gadget murah di sana ya. Kalian bisa WA aja langsung atau enggak bisa kunjungi Shopee dan Tokopedia juga sama namanya Sam Gadget kalau nggak salah. Ini ya 950 ribu. Oh, ternyata nama mbaknya Caca ya. Saya nggak dapat kenalan tadi. Oke. Instagramnya. Ini Denpasar ya. Zenfone 4 Selfie Black. Katanya sih flash sale ya, tapi harganya sih emang agak susah sih nyari di Tokopedia, Shopee. Saya nggak nemu HP-nya ini ya. Karena nemunya di sini ya, saya beli di sini aja. Kita lihat boxnya, Zenfone 4 Selfie. Ini warna biru tua gitu ya. Asus, ini tipenya lah panjang banget. Kalau Asus bikin tipe agak susah banget nyebutnya. X00LD ZD553KL. Ini RAM-nya 4 GB, internal storage-nya di 64 GB. Ini produksi 2017. Oke, kita buka dulu. Di dalamnya seperti ini dan kita dapat apa nih? Oke. Masih ada. Ini SIM ejectornya masih ada juga. Asus itu ya. Keren sih SIM ejectornya Asus ini. Asus. Sebentar, kelihatan nggak? Ah, cakep. Terus di dalamnya dapat HP-nya tentunya. Dan kita lihat dari dalamnya. Dapat charger. Ini ada kabel datanya, terus dapat handsfree. Nggak tahu saya original apa OM nih. Dan chargernya kasih Samsung. Saya sudah minta orinya nggak ada katanya ya. Tapi ini sih nggak asli ya, OM ini. Ya udahlah nggak apa-apa lah, juga HP bekas ya, penting dapat boxnya aja udah seneng banget. Ini dia HP-nya.
Bentuknya sih mulus ya, ketimbang Oppo F5 kemarin tuh hancur banget. Nah kalau ini ya emang lecet-lecet pemakaian ya. Ini bawaan isi casing yang bisa dilihat lecet-lecet dikit, ya agak kayak jamuran gitu. Untuk bodinya mulus, kemungkinan ini dulu dia pakai casing, jadi nggak ada lecet ya. Nah cakep. Dan kalau kita lihat tombol-tombolnya sebelah sana ini ada tombol power, tombol volume up and down, dan di sini ada garis antena gitu, kayak negasin gitu ya. Bodinya sih plastik nih, kayak gak ada garis gitulah. Ada jack audio di bagian atas, ada secondary mikrofon. Secondary mikrofon ya, oh secondary mikrofon. Saya kira infrared. Ini tempat SIM tray-nya. Sudah triple slot. Dan di sini ada speaker, ada ini USB biasa, micro USB untuk chargernya, tombol home, menu, back, kamera, LED plus kamera ya. Kita hidupkannya ya. Hop. Oke, hidup akhirnya. Sambil ini nunggu hidup, saya rapikan meja sama install beberapa aplikasi dulu. Dan ini dia tampilan dari HP Zenfone Selfie, dan ini beberapa aplikasi yang saya install. Dan menurut saya sih rasanya enak juga sih layarnya ya, nggak ada masalah. Dan kalau bandingin sama HP Maxtron yang harganya 900.000 ya enakan ini. Karena ini HP bekas juga kan. Kalau yang baru di Sam Gadget kemarin katanya jual harganya 1,3 ya. Nanti saya linknya taruh di bawah ya kalau masih ada ya. Karena dia jual di Shopee sama Tokopedia juga. Oke, ini tampilannya. Kalau kita masuk ke setting, nah ini ke sistem, phone. Ini Androidnya sudah Oreo nih, ya nggak jadul-jadul amat lah, masih bisa lah. Dan part security-nya di 2019, ya masih bisa. Kalau kita coba update, apakah ada updatean Shine UI? Masih muter-muter ya. Ternyata ini mentok ya, gak bisa diupdate lagi. Ya, sayang banget sih ya. Oke, kalau kita cek yang lain lagi, menggunakan aplikasi kesayangan yaitu AIDA. Hai. Dan kita masuk ke sistem. Di sini Asus Zenfone Fold Selfie. Oke, RAM-nya 4GB, internal storage-nya di 64GB, dan tipe RAM-nya adalah LPDDR3. Terus di sini menggunakan Qualcomm Snapdragon 4310 dengan core arsitekturnya 2, yaitu 4X ARM Cortex A53 dengan 1,4 GHz dan 4X ARM Cortex A53 dengan clock speed di 1,0 GHz. Pabrikasinya di 28 nanometer. Panas mestinya. Dan di sini 8 core. Layarnya 5,5 inch dengan kerapatan layar di 569 ppi, dan di sini menggunakan GPU Adreno TM505. Terus di sini baterainya 3000 mAh ya. Tapi capacity reportnya by Android 4000 mAh. Di sini Androidnya Oreo. Kamera belakangnya 16 megapiksel dan kamera depannya 20 megapiksel. Ini HP murah tapi kameranya mantap juga sih. Ya lumayan lah ya. Terus sensornya, terus kita cek yang lain. Ini tombolnya udah kapasitif gitu ya, nggak pakai kliki gitu. Jadi enak lah. Nah, jadi nggak bakalan oblak. Terus di sini kita masuk ke sensornya. Gyroscope hadir di HP ini, dan kita cek lagi. Di sini hardware yang bukan software. 950.000 dapat gyroscope juga. Terus di sini kita cek multi touch. Oh, ini sudah 10 sentuhan. Jadi kalau pakai main game nggak ada masalah mestinya. Selanjutnya di sini saya sudah install Gimbx sama GPU Max. Kita cek dulu ini. Nah, saya nggak install Antutu Benchmark, nggak tahu ya kenapa bisa error. Mungkin saya mau download Antutu yang lain lagi lah, karena yang kemarin tuh kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak ya untuk hasilnya.
Ini belum saya tes ya. Lupa saya tes, ternyata belum tes. Tapi hasilnya nggak begitu memuaskan kok, karena ini bukan HP gaming gitu. Kalau GPU Manbase, ini udah dapat skornya 200.000, hampir mendekati 300.000. Kalau kita coba tes, itu kadang-kadang nggak mau testing itu ya. Kemungkinan kemarin error testing, makanya dia nggak nampilin data itu. Oke, kalau ini FPS maksimalnya di 135. Ya, ini lumayan cakep ya. Untuk main game seperti Free Fire, Mobile Legends ini masih layak banget. Tapi kalau game seperti PUBG mestinya panas dia. Coba saya tes game PUBG Mobile ya. Main lancar kan? Oke. Selanjutnya kita tes langsung game PUBG Mobile. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile dan kita lihat settingannya. Di sini saya dapat settingan di smooth balance dan balance maksud saya, dan ini mentoknya di smooth medium. Ya lumayan lah, masih bisa main game PUBG dengan secara halus. Ya menurut saya sih cukup. Nah, walaupun kalau sejutaan sih dapat Poco M3 yang belinya berebut ya. Oke, ini sudah terjun. Oh ya. Tapi kalau kalian sudah megang flagship terus megang HP gini, aneh gitu rasanya. Oke, sudah terjun. Dan kita lihat gimana grafisnya. Cakep ya, lumayan sih. Suaranya juga masih lumayan. Oke, masih oke ya. Tapi udah mulai panas sih di bagian sininya nih. Karena kalau kita lihat pabrikasinya 28 nanometer ya, notabene sih prosesor seperti ini biasanya ciri khasnya panas. Ini suaranya renyah juga sih ya. Masih lumayan kok untuk main game PUBG. Oke, lanjut kita tes game. Tes game lagi. Tes kamera aja langsung ya. Kita tes kameranya gimana sih, apakah masih layak di tahun sekarang apa tidak. Oke, kita masuk ke kamera dan tampilannya seperti ini. Di sini ada mode Pro, ada auto. Terus di sini masuk ke setting, tampilannya seperti ini. Kita coba hidupkan. Terus Asus watermarknya, terus kamera resolusi 16 megapiksel, video kualitinya mentok di Full HD. Dan di sini saya nggak nemu namanya E sama OIS. Terus kalau kita pindah kamera depan, kita masuk ke setting. Di sini kamera resolusinya 20 megapiksel dan video kualitinya juga sama di Full HD. Dan kita tes kamera wide-nya, tampilannya seperti ini. Lumayan juga sih ya. Kita tes kamera belakangnya dikit. Terus kita tes kamera depannya. Untuk hasil lebih detailnya seperti ini. Itu kamera dari Asus Zenfone 4 Selfie. Ini ada suara apa nih? Suara serangga gitu. Dan kalau kita lurus ini, dan hasilnya seperti ini. Ini lumayan geter-geter ya. Ini udah kayak di desa gitu. Suara ya, serangganya. Dan ini adalah suara dari mic
HP-nya langsung. Gimana menurut kalian? Ini lagi hujan-hujan ya. Kalau siang ntar hujan, kalau pagi suara gini, terus kalau malam hujan, jadi nggak bisa syuting malam. Kemarin nungguin sampai jam 11 nggak reda-reda, ya udah tinggal tidur aja lagi. Lalu aja kita tes kamera depannya gimana ya. Hasil kamera depan dari Zenfone 4 Selfie ini Full HD 30 fps, dan menurut kalian gimana hasilnya? Dan kalau kita pengen merubah ini nggak bisa ya. Ini kita pakai kamera dekat aja. Dan menurut kalian gimana suara mic-nya dan apakah bagus atau enggak hasilnya? Silahkan komen video di bawah. Kita ke atas gini ya untuk ukuran 20 megapiksel cukup banget di tahun 2021. Pakai Zoom meeting masih bisa, pakai belajar dari rumah juga masih oke lah di tahun ini. Ya, kalau kalian pengen HP murah ya silahkan cari ini atau enggak cari yang lain, banyak banget HP murah sekarang. Ke wide-nya, jadi kalian harus matikan dulu baru dihidupkan lagi. Dan ini adalah suara mic-nya langsung, apakah kedengeran apa tidak. Yang menurut saya sih karena berisik banget di sini, jadi agaknya putus-putus sih. Oke, kita lanjut ke testing berikutnya. Oke, itu dia hasil kameranya. Dan menurut kalian gimana sih HP ini di tahun 2021? Menurut saya sih kalau harganya di bawah sejutaan masih worth it. Kalau di atas sejutaan kalian bisa ambil HP yang kayak gini, Tecno Spark 5 Pro atau enggak Spark 6 Pro, Spark 6 Go ya kalau nggak salah. Dan tipe yang lain atau enggak Redmi 9A juga bisa. Tapi kalau budgetnya di bawah sejutaan ini sih masih worth it ya. RAM-nya 4GB, internal storage-nya 64GB, walaupun panas karena pabrikasinya masih 28 nanometer. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa subscribe dan like channel Gadget Max jika suka video seperti ini. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.